Halo Sobat WK, 10 November identik dengan Hari Pahlawan. Pahlawan tidak melulu soal pejuang di masa kemerdekaan, tapi di era sekarang ini pahlawan bisa datang dari kalangan guru, tenaga pendidik lainnya, TNI, Polri, ataupun orang-orang yang berjuang untuk kepentingan orang banyak. Termasuk diantaranya Mas Eko Sulistyo, pemilik kawasan Spirit Paintball yang ada di kawasan Cibubur ini. Beliau merupakan entrepreneur dan relawan kemanusiaan. Beliau sudah keliling dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya untuk membawa bantuan kepada para korban konflik akibat bencana pun akibat perang yang berkecamuk di negara tersebut. Bagaimana kisahnya? Saksikan terus tayangan ini. Ya Sobat WK, sekarang saya sudah berada bersama Mas Eko. Ini sama-sama Eko, tapi yang satu nih udah keliling dunia. Jadi Mas Eko apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat dan ya yang penting kan zaman-zaman begini ya, penting sehat alhamdulillah, terus juga tetap gembira, tetap semangat, tetap membantu orang, ya itu aja yang saya syukurin. Alhamdulillah sehat terus. Ya, jadi saya sedang berada di kawasan Cibubur di wahana apa ini? Wahana alam, wahana permainan alam. Wahana simulasi tempur, wahana outbound kids yang apa ya? Yang ini menjadi tempat sarana bermain saya, tempat sarana bermain teman-teman pramuka, tempat sarana bermain ya adik-adik lah ya. Nah ini bisa diceritakan nih Pak, awal mula berdirinya usaha ini. Jadi saya tuh sebenarnya dulu background saya tuh kuliah saya di geografi di UNJ ya, saya kuliah di geografi UNJ, terus background saya waktu SMA ikut pecinta alam. Nah jadi saya SMA 3 Setiabudi, saya backgroundnya dulu ikut pecinta alam, terus memang aktivitas saya kebanyakan di outdoor activity ya, jadi kegiatan alam bebas, berapa kali kerja di berbagai tempat, tapi ada sense yang saya tuh berbeda ya. Kalau kita tuh di alam terbuka, saya bisa kayak gini nih, kan kita cium-cium rumput, kita dengar-dengar tuh barusan burung-burung. Itu yang saya rasakan, sehingga saya akhirnya memilih bisnis, atau bukan bisnis, entrepreneur lah ya, berwirausaha di bidang kegiatan alam terbuka gitu Mas. Nah ini Spirit Paintball ini sendiri berdirinya dari kapan? Tahun 2000-an. Jadi tahun 2000 saya masih bekerja di beberapa lembaga manajemen di alam terbuka. Terus 2002 saya mulai, waktu itu tahun 2000 hanya rental aja, jadi di rental. Waktu itu kan tahun 2000 tuh boomingnya kegiatan outbound, kegiatan di alam terbuka tuh waktu itu booming. Nah saya waktu itu hanya rental aja. Terus tahun 2002 saya memutuskan untuk berusaha sendiri tahun 2002, terus sampai sekarang kita mulai dari tahun 2002 itu. 20 tahun sudah. Ya kurang lebih ada apa namanya, dan pilihan itu adalah pilihan yang alhamdulillah menurut saya, walaupun waktu itu saya baru menikah, saya keluar, saya putusin untuk bikin usaha. Ya istri juga bingung kan, kok keluar kerja nggak ada gaji, nggak ada ini, tapi malah memutuskan untuk buka usaha. Tapi itu ternyata pilihan yang bagi saya adalah pilihan yang tepat, karena kalau saya nggak pilih itu, di tahun 2004 terjadi bencana yang cukup besar, tsunami Aceh. Kalau mungkin saya masih bekerja, kalau mungkin saya masih bernaung di perusahaan orang, mungkin saya nggak bisa tuh terlibat langsung di bencana yang maha dahsyat itu tahun 2004. Nah dari situlah saya memulai kegiatan kemanusiaan. Nah langkah memulainya itu 2002.
Itu mulai dana, bisnis ya. dananya dari mana? Dari hasil pekerjaan yang selama ini, atau ada donatur atau Iya, gimana Pak? memang waktu tahun 2002 itu saya sedikit demi sedikit ya, memulai usaha itu, dari beli satu peralatannya, beli dua, beli tiga, ya sedikit-sedikit lah saya kumpulkan, terus lama-lama jumlahnya banyak, ya akhirnya saya beranikan untuk berdiri sendiri gitu. Berarti betul-betul modal sendiri Pak? Iya, modal sendiri. Saat itu saya benar-benar modal sendiri karena saya sebenarnya ada beberapa teman yang ngajak join, ada beberapa kawan yang ngajak urunan gitu ya. Cuma tuh saya bukannya egois atau saya tuh ngerasa pertemanan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihitung dengan nilai uang, nilai material. Jadi ketika kita sama teman udah ngomong uang, ngomong material, akhirnya hitung-hitungan, itu yang makanya saya hindari, sehingga saya lebih baik usaha sendiri, sehingga kalau terjadi suatu hal, hubungan pertemanan nggak hilang. Tapi kalau mungkin saya urunan sama terjadi suatu hal, itu yang saya hindarin. Makanya saya segala sesuatunya, susah pun apa segala macam dalam bisnis ini, dalam usaha ini, saya tetap menggunakan kaki saya sendiri aja. Nah, gitu. 20 tahun pasti ada pasang surut. Ya, betul. Itu bisa diceritakan masa-masa bagaimana perjuangannya? Wah, namanya orang usaha ya apa namanya, kadang-kadang saya juga kalau lagi sulit gitu ya, dibilang nggak makan ibaratnya ya nggak makan. Yang penting kru jangan sampai nggak makan, yang penting karyawan jangan sampai nggak makan, yang penting apa namanya, teman-teman yang dukung kegiatan usaha ini jangan sampai nggak makan. Bagi saya nggak makan atau nggak minum biasalah, tapi jangan sampai orang lain tuh mendapatkan hal itu. Jadi saya ya alhamdulillah pasang surut, naik turun bisnis itu bagi saya suatu hal yang wajar, kita nikmatin aja. Karena biasanya kalau lagi nggak ada tamu atau bisnis lagi drop, lagi turun, ada hal-hal kreatif, ada hal-hal yang inovatif yang malah jadi lebih timbul, dan itu lebih mahal harganya bagi saya gitu. Jadi saya pernah karyawan ngeluh mungkin ya, wah tamu nggak ada apa segala macam. Ternyata itu menimbulkan inovasi dan kreativitas yang lain, sehingga kita bisa lebih dinamis gitu loh dalam berusaha gitu maksudnya. Titik nadirnya ada nggak sih Pak? Saya kayaknya nggak lanjut usaha ini, atau gimana itu? Ada nggak Pak? Saya pernah ya begitu ya, namanya orang mau, saya pernah gitu misalnya pada saat pandemi COVID-19, nah itu 2020 ya terpukul sekali lah ya. Tamu nggak ada, sementara kru atau karyawan tuh tetap harus makan karena dia punya anak, punya istri, punya keluarga. Kalaupun saya mau sebenarnya ya udahlah, ngapain lagi kita mikirin orang, ngapain, kita aja udah susah, udah kita tutup aja, udah kita close aja, nggak usah. Kalau tutup, close, terus semua di rumahan, kan kita udah nggak mikirin yang lain lagi. Nah, hilang beban. tapi bagi saya nggak itu. Saya nggak mau gitu. Saya tetap bertahan. Saya bilang, udah kita terusin bisnisnya. Ada tamu nggak ada tamu, tetap lakukan hal seperti biasa. Apa namanya? Honor apapun, malah saya bisa ngasih bonus dalam kondisi apa namanya, THR tetap kebayar, bonus tetap. Saya juga heran, makanya saya bilang, ya Allah, bisnisnya emang nggak karu-karuan deh, tamu nggak ada apa nggak ada, ya tolong aja saya dikuatkan gitu. Tapi alhamdulillah saya saat itu bergabung dengan Satgas COVID-19. Jadi teman-teman atau kru-kru yang biasa melayani di kegiatan outbound atau di kegiatan paintball ini malah jadi banyak kegiatan karena ngurusin hal-hal kemanusiaan di waktu meskipun COVID-19. Usaha ini nggak berjalan, tapi mereka betul. ada. Kan tadi pertanyaannya titik nadir, pernah itu drop banget itu paling parah selama hidup saya dan selama saya merintis bisnis ini, tamu nggak ada sama sekali ya pada saat pandemi itu. Tapi ya alhamdulillah malah semuanya jadi terlibat. Pemakaman jenazah COVID-19 ikut, turun membantu di Wisma Atlet Kemayoran ikut, jadi tim
sterilisasi di mana-mana. Jadi mobil yang tadi biasanya kita punya kendaraan untuk bawa tamu, bawa ini kita gunakan untuk kegiatan itu malah. Jadi malah banyak hal yang dilakukan pada saat itu. Setelah berserah diri sama Allah. Iya betul, saya serah diri udah. Ternyata nggak tutup juga sampai sekarang, alhamdulillah. Udah ada berapa Pak tempat yang spirit paintball? Kita dulu ada hampir 15 lokasi ya dulu ya. Tahun 2002 tuh, wah di mana-mana saya. Di Jawa Timur ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Pulau Jawa ada, sampai saya pernah buka paintball tuh di Timika, Papua untuk karyawan Freeport. Di Papua tuh sampai ke sana pulang pergi dulu. Wah, pokoknya ya seiring sejalan ada beberapa tempat yang mungkin memang eranya ya, memang zamannya. Jadi ya bisnis itu kan begitu ya, kita berusaha tuh kan pasang surut ada. Nah, jadi ya kurang lebih kalau sekarang tinggal 4 lokasi yang Cibubur, Cibubur ada di Purwakarta, terus ada di Semarang. Dikelola sama teman, sama di di Bandung juga. 4 ini yang masih aktif ya. Namanya sama? Namanya sama. Tapi ada beberapa tempat yang pakai nama punya teman karena kita hanya naruh beberapa barang aja. Jadi kita bagi hasil aja gitu. Nah, untuk yang di Cibubur ini sendiri nih Pak, fasilitasnya apa aja di sini? Di sini kita ada outbound kids ya, memang kita melayani khusus teman-teman TK, teman-teman SD. Nah, ini kita punya tantangan-tantangan yang melatih motorik mereka, ngelatih daya rangsang adik-adik. Terus nanti kita akan ada panjat tebing, ada turun tebing, ada outbound kids, ada flying fox, ada kandang sentuh ikan, ada kandang sentuh tangkap ikan, ada berinteraksi dengan beberapa hewan-hewan. Itu nanti yang di sini ada. Tapi yang bagi saya yang paling penting adalah kita bisa berbagi nih, terutama anak-anak, karena saya lihat anak-anak ini kan di Jakarta ini kan sangat membutuhkan arena bermain, jangan cuma gadget gitu. Kesian saya ngelihatnya tuh karena saya juga punya anak, saya ngelihat tuh kita nggak bisnis amat lah di sini lah. Saya sering ngelayanin yatim piatu dan duafa, itu free, gratis. Kalau di sini perlu diketahui, kalau ada TK, ada PAUD, di situ ada anak yatim piatu, duafa, kita kasih gratis. Bilang saya, kita mainkan gratis. Terus kita pernah ngelayanin juga di sini selain TK, yatim piatu dan duafa, yang kita kasih juga teman-teman yang memiliki keterbatasan atau difabel, berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus, silakan kemari, kita kasih free. Yang mohon maaf, tuna netra, tuna daksa, tuna grahita, ayo kesini main ke tempat Kak Eko, kita main sama-sama, kita senang sama-sama. Jadi buat pengurus TK, PAUD di seluruh Jakarta dan sekitarnya bisa nih, ya, bisa main ke Cibubur. Jadi sudah ada garansi dari pemiliknya. Enggak, pemiliknya Allah, saya kan hanya dititipkan saja. Nah, ini mulai kapan ini dibuka Pak? Atau ini sudah dibuka? Sebenarnya ini sudah, alhamdulillah sudah. Beberapa wahana outbound kids sudah, wisata simulasi tempur, paintball sudah, semuanya sudah bisa digunakan. Panjat tebing sudah bisa digunakan, turun tebing sudah bisa digunakan. Hanya ada beberapa kandang hewan yang perlu dibenahi, dan kolam-kolam tadi yang memang itu masuk dalam kurikulum TK dan PAUD. Ininya harganya untuk menikmati permainan? Ya, kita alhamdulillah harga semuanya negotiable. Negotiable. Makanya tadi saya bilang gratis saja kita kasih. Kalau memang susah, gratis kita kasih. Sampai itu. Jadi begini, saya pernah ketemu
teman-teman guru-guru dan TK yang bagi saya mereka luar biasa. Mereka ngurusin anak berkebutuhan khusus. Dan saya tanya, saya sangat luar biasa. Ibu emang gajinya berapa? Wah, kalau gaji nggak bisa dihitung, Mas Eko. Berarti gajinya besar. Bukan gajinya nggak bisa, bukannya gajinya besar. Maksudnya gajinya tuh besok ada, besok enggak. Gitu. Jadi nggak bisa dihitung. Wah, saya langsung geleng kepala kan. Nah, saya salutnya itu. Saya salutnya mereka dengan kasih sayang, ngurus anak-anak. Nah, disitulah saya tersentuh. Sampai istri saya juga bilang kan, waktu itu memang istri saya juga ngurus anak-anak TK itu juga. Ya itu mereka gajinya nggak dihitung, maksudnya nggak bisa terhitung karena apa? Karena memang belum tentu ada gajinya. Besok ada, besok nggak, besok nggak ada, besok nggak, besok ada, besok nggak ada, besok nggak ada, besok nggak ada, besok nggak ada, gitu. Jadi nggak dihitung gitu loh. Oh gitu maksudnya. Nah dari situlah saya jadi, oh berarti banyak nih yang kayak begini. Nah makanya saya coba bikin sarana ini untuk memfasilitasi teman-teman yang mau berkegiatan outbound kids gitu loh. TK-TK PAUD itu yang memang mereka sulit dari segi pendanaan. Mungkin mereka mau outbound gitu ya, misalnya di Puncak, mereka mau outbound di Bogor, dengan biaya 200.000, dengan biaya 300.000, duit dari mana? Nah, kita coba fasilitasi di sini hal-hal yang lengkap yang mereka bisa dapatkan sesuai kurikulum PAUD dan TK. Nah, kita bantu deh tuh. Dan ya alhamdulillah mereka banyak apresiasi dan ya nggak tahu ya, saya juga heran walaupun kita kasih gratis beberapa PAUD TK yang yatim piatu dan duafa, alhamdulillah kayak nggak pernah kesulitan aja. Itu mungkin yang saya rasain. Dana operasional ada aja. Ada aja. Saya juga besoknya PAUD TK yatim piatu gratis. Besoknya ada yang datang tapi bayar malah minta dilebihin. Ada aja itu. Saya juga bingung ya. Saya bilang, Mas kemarin ada kembaliannya tuh gini-gini, tapi kita nggak usah ambil, ambil aja ntar buat kegiatan yang lain. Dan itu sering begitu. Iya. Itu yang saya, makanya saya nggak pernah takut sama teman-teman semua bilang kasih gratis kalau memang memerlukan, insya Allah bayarannya lebih dari itu. Iya. Luar biasa banget Pak. Nah ini untuk rencana ke depan atau jangka panjang ini, mimpi besar Pak Eko untuk wahana atau permainan ini apa sih? Ya saya mimpinya adalah ini bisa jadi wahana pilihan alternatif adik-adik atau anak-anakku atau teman-teman PG, TK, guru-guru yang mengurus teman-teman berkebutuhan khusus. Jadi bisa punya wahana nih sebagai alternatif mereka untuk bermain dengan kocek, dengan anggaran yang mereka bisa bayar atau mereka bisa semampu mereka, tapi tanpa mengurangi aktivitas, tanpa mengurangi kebutuhan dari sekolah. Jadi harapan saya itu ini jadi sentralnya lah di Jakarta, teman-teman yang kalau mungkin pergi ke tempat-tempat di Jakarta kan banyak, cuman kan mungkin rata-rata teman-teman yang di PGTK biayanya itu yang